Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan membahas tentang bencana kekeringan. Kekeringan adalah hubungan antar ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Jenis-jenis kekeringan. Kekeringan dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu kekeringan alamiah dan kekeringan antropogenik. Kekeringan alamiah yaitu kekeringan yang disebabkan oleh faktor alam. Kekeringan alamiah dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, kekeringan meteorologis terkait curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Yang kedua, kekeringan hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Yang ketiga, kekeringan pertanian berhubungan dengan kurangnya kandungan air dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman. Selanjutnya, kekeringan antropogenik. Kekeringan antropogenik yang disebabkan karena tidak taatan manusia pada aturan, baik itu pula penggunaan air berlebihan maupun kerusakan kawasan tangkapan air. Faktor-faktor terjadinya kekeringan. Yang pertama, lapisan tanah tipis. Dengan lapisan tanah yang tipis, air hujan yang terkandung dalam tanah tidak akan bertahan lama. Yang kedua, tekstur tanah kasar. Tekstur tanah yang kasar tidak mampu menyimpan air dengan jangka waktu yang lama. Yang ketiga, iklim. Keadaan alam yang tidak menentu akan berpengaruh terhadap kondisi iklim yang terjadi, sehingga mengakibatkan perubahan musim. Yang keempat, vegetasi. Vegetasi dapat menyerap air dan menyimpannya sebagai cadangan. Peran vegetasi sangat penting sebagai penyimpan air. Yang kelima, topografi. Daerah yang rendah akan memiliki kandungan air tanah yang lebih banyak daripada di daerah dataran tinggi. Dampak kekeringan. Dampak kekeringan fisik. Yang pertama, kerusakan terhadap habitat spesies ikan dan binatang. Yang kedua, kerusakan spesies tanaman. Yang ketiga, pengaruh terhadap kualitas air atau salinitas. Yang keempat, mengakibatkan tanah gersang dan tidak dapat ditanami. Dampak non-fisik. Yang pertama, kerugian produksi tanaman pangan, susu, ternak, kayu, dan perikanan. Yang kedua, kerugian pembangunan dan pertumbuhan nasional. Yang ketiga, pengaruh kekurangan pangan atau kurang gizi. Yang keempat, hilangnya nyawa manusia karena kekurangan pangan atau kondisi-kondisi yang terkait dengan kekeringan. Mitigasi bencana kekeringan. Strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana. 1. Penyusunan peraturan pemerintah tentang pengaturan sistem pengiriman data iklim dari daerah ke pusat pengolahan data. Penyediaan anggaran khusus untuk mengembangkan atau perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan. Pengembangan atau perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan. Selain itu, kita juga bisa melakukan mitigasi pra-bencana dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Memanfaatkan air secara efisien. 2. Membangun waduk, embung, dan bendungan untuk menyimpan persediaan air. 3. Melakukan penghijauan sebagai tempat penyerapan air. Dan yang terakhir adalah mitigasi bencana saat terjadi kekeringan. Yang pertama, penyediaan air minum dengan mobil tangki. Kedua, penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan. Ketiga, penyediaan pompa air. Keempat, pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat, seperti gilir giring. Kita tidak bisa terlepas dari fenomena alam, termasuk kekeringan. Hal ini dikarenakan kita merupakan bagian dari alam tersebut. Kita hanya bisa mengurangi risiko dari dampak yang ditimbulkan.